Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Aduh. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Kok lu Ada gosok-gosok apa, begini? Hah? Ada apa Lu mau- nih sekira-kira ini nih? Ada yang lagi happening banget cuy. Wah. Ada Apa yang nih? meresahkan. Gimana tuh? Mana benar? Mohon maaf, masih silver play gue. Wah, Oh, lu bukan circle gua. Iya, sorry deh. Iya deh. Gue juga bukan circle lu, gue cuma punya ini silver play. Iya deh. Iya ya. Circle gua pasti keren banget, following sama followers gua imba Parah banget. ya. Imba banget nih. Parah banget. Aduh. Gue lu kan punya silver 3 biji. Kalau digabungin jadi apa itu? Jadi kali 3 silver. Jadi silver kubik. Nah, lu tambahin sama yang gold tadi. Wah, itu Jadi apa? circle gua udah ngeri banget pasti. Berarti lu lebih dari circle orang-orang dong ya? Hah? Enggak. Jarang tuh. Enggak. Dia sih lebih. Lebih. Orang tersebut sih lebih, gue rasa sih dia lebih sih. banget ya. Dia nih. lebih. Dia nggak ngerti dia circle dia tuh siapa sih sampai begitu tuh. Nih tapi pas itu berita muncul ke permukaan atau ke kuping kalian deh, resah nggak? Gue resah sih. Gue jujur nih, pertama kali gue tahu berita itu dari IG story lu. Wah. Gue bilang ada apa nih kok IG tiba-tiba naro sebanyak play button, gue bilang gitu kan. Terus kan namanya di blur gitu kan. Apa sih ini? Terus gue ngeliat story Bambang kan, si Bambang lagi pergi ke Jod. rumah Jod. Gua pikir cewek tersebut adalah Grace. Ya ampun. Gue Ya nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ada apa-apa, aneh banget lu. Lu kalau bener-bener Nggak, kemana-mana ya. Soalnya gini, story Igoy, story Bambang tuh sebelahan di HP gue. Pas Iya. kelar gue selesai nonton storynya Igoy, yang keluar story Otomatis ke Bambang. gua. Keluar story gue. Apa jangan-jangan ini nih, gue bilang gitu, mau ke rumah Jod tiba-tiba gitu. Karena dia baru ngomong sama gue malam itu dia mau streaming. Tiba-tiba dia pergi gitu loh. Jangan-jangan ini nih kasusnya nih gitu loh. Ternyata bukan. Bukan. Orang tua ini bener-bener nih. Ya emang Maaf, gaptek. Soalnya gue langsung beritanya yang gue post kan. Jadi lu bisa lihat siapa Mm. ceweknya. Yang lu tag itu pertama screenshotan dah. Screenshotan. Beritanya. Berita. Postnya tuh gua taruh story gue. Jadi lu bisa ngeliat kok ceweknya siapa, cowoknya siapa. Iya. Gue nggak Nah, tahu. Lu pas tahu gimana Kyong? Kayak kalau gue sih resah, lu Jengkel. jengkel. Iya. Lu Bang? Gua lebih ke bingung. Kenapa Itu bingung? kayak komen di bot lu tuh. Anda bingung, tanda seru bingung. Kayak ada orang yang lebih aneh dari gue. Dia bukan aneh sih, dia udah Dia bukan jelas. aneh aneh sih. Itu lebih ke Bukan aneh somse sih. nggak sih? Somse nggak sih? Bukan Arogan solusi. itulah. Arogan. Iya. Arogan itu. Tapi Aneh kan? iya. Nah, ini Aneh sebenarnya gue dong. salah satu orang yang mendapatkan berita paling cepat ya. Karena korbannya itu adalah teman deket teman deket bini gue. Ah, Ya. iya. Jadi, Betul. Ex-member JKT48 juga member korban tersebut kan. Iya. Jadi memang gue salah satu yang paling cepat dapat info itulah. Nah pas gue tahu tapi memang sebelumnya gue tahu orang inilah. Tapi orang ini kan dapat gold play buttonnya tau gue dari anjingnya kan. Enggak, gue gak tau orangnya, gue tau anjingnya. Gue nontonin, Gua gue juga nontonin. Anjingnya tuh Gue memang nggak tahu pinter. anjingnya, gue nggak tahu orangnya. Anjingnya itu pinter banget. Bahkan Betul. anjing itu brand ambassador tempat gue berenang, anjing gue berenang. Jadi sering bikin meet and greet anjing tersebut. Tapi orangnya, si pemilik ininya nih, owner anjingnya kan yang bikin dia dapat gold play tuh anjingnya tuh.
anjingnya pintar, bisa berenang, bisa apa, bisa disuruh apa, tapi kenapa yang arogan ownernya nih? Hey, Ya, ownernya yang itu harusnya arogan anjingnya gitu maksud lu? maksudnya anjingnya lebih berhak untuk begitu walaupun tetap salah ya. Cuma maksudnya Ya. gue nontonin ini orang dulu ya kayak ini nih dibawa ke hutan anjingnya gitu main-main memang pinter banget. Bahkan gue pernah pas vaksin di ada tempat gue biasa vaksin, poster gede banget, meet and greet with nama anjing tersebut. Itu memang brand ambassador si bla 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 kingdom lah, kalian tahu lah. Itu Gua Ya. nggak tahu. ambasadornya tuh anjingnya Toys si Kingdom kan? Hah? Toys Kingdom kan? Seven Kingdom bukan? bukan. Ya pokoknya gitu deh. Jadi emang Three gue tahu. Kingdoms berarti. Betul. Ya pokoknya gue tahu orang ini tapi ya kontennya gue tahu. Makanya komen-komennya tuh kayak kayak lu dapat gold play ini dari anjing lu gitu. Anjingnya pintar banget ya. Tapi ownernya enggak sih, menurut gue terlalu itu salah sih. Maksudnya kalau iya. oke deh, lu centang Either biru. way mau dia pun gold play or silver play buttonnya mau dari anjingnya atau dianya langsung, Tetap itu enggak. udah sikap Enggak. yang salah gitu Itu loh. sikap yang salah. Sikap yang salah. Makanya Tapi ada apa? Oh silakan dulu. Nanti lu lupa. Makanya pada bilangnya tuh kayak gitu kayak lu dapet gold play ini dari anjing lu gitu lupa. Baca di komen-komen YouTube dikata-katain. Kata-katain banget. Apa, Kyong? Nah tadi gue mau nanya nih. Gue termasuk orang yang awam ya. Maksudnya kan gue baru belakangan sekitar 2 tahun 3 tahun belakangan ini mengenal yang namanya istilah star syndrome. Apakah ini termasuk ke dalam star syndrome? Atau apa itu sebenarnya star syndrome? Mungkin kalian lebih bisa jelasin ke gue. Menurut gue masuk sih ini. Masuk Banget. Menurut gue juga masuk. Jadi star syndrome itu apa ya? Itu, Gimana penjelasan awamnya buat orang awam ini apa sih? kalau gue, ini dari definisi gue ya. Ketika lu merasa di atas. Gue Iya, naik simple tangga, itu. gue merasa di atas. Berarti gue star syndrome. Oke lanjut. Oh, mampus tuh dilempar kancut. Iya, Gak tapi ada menurut kancut, gue Weh. juga star syndrome Di sini gitu. gak ada kancut. Lu kata gue sejorok itu. Bukan. Oh itu bukan kancut. Kain. Gua kira Kira kancut. kancut tadi sumpah. Iya kan mirip ya. Kancut lu seksi banget dah. Lu pakai Kain. G-string ya? Anjing Akyong sih bener-bener pola pikirnya bener-bener bangsat banget anjing. Cabul Pekanbaru anjing. Bener-bener tai ini orang. Gue kan cuma ngasih tahu ya, lu benda. pecel. Enggak, iya maksudnya Gua cuma kasih benda. tahu Kan gue benda. udah bilang kancut. Kenapa lu bisa ada G-string di kepala lu dan menyebutkan itu ke Bambang? Di mana-mana orang-orang tuh ada ini ya, si hantu dari gua batu. Si batu Gua- dari gua hantu. Apa Si gua buta lupa. dari gua hantu. Ya, si buta dari gua hantu. Nah, lu ada si cabul dari Pekanbaru. Iya anjing. Bener. Lanjut Lu lagi. ada. Ayo, Ya. apa, star syndrome apa tadi? Ya, jadi ya ketika lu merasa di atas, lu mengerti lah maksud gua di atas. Mau lu di atas karena jabatan, karena duit, karena apapun itu, karena fame, karena apapun itulah pokoknya. Ya, tapi star syndrome itu lebih banyak digunakan di fame, di industri entertain ya. keterkenalan lah berarti Iya. ya. Sebenarnya gue nggak bisa memungkiri gue pernah merasakan itu, tapi star syndrome itu beda, banyak case nih. Gimana? Ya, Ada yang ke arogan, kalau gue mungkin lebih ke lupa sama uang kali ya, jadi kayak norak. betul. Ya, jadi Itu situ. gua kan benar-benar dari lahir sampai di umur waktu itu umur 20, gue tuh hidup pas-pasan lah hidup gue. Nyata dapat uang yang banyak itu membuat gue jadi kayak menganggap benda itu cukup murah. Nah itu makanya salah tuh. Itu gue mengaku salah dan akhirnya ya gue ditegur sama nyokap gue, banyak lah yang negur gue lah. Kayak- Berfoya-foya lah Iya jatuhnya. berfoya-foya. Hmm. Padahal dulu gue nggak begitu. Tiba-tiba itu gue berubah dengan sendiri kayak misalnya nih, ini contoh ya misalnya nih HP ini murah, ya udah HP ini mahal tapi gue di mata gue tuh murah beli aja. Nah gue
kena di situ tuh. Nah itu salah, jadi norak lah. Kayak Ya. baru dapet duit gitu loh. Tuh banyak sih ada yang berasa kayak OKB lah istilahnya gitu. Iya. Iya. Padahal Iya. padahal bukan kaya. Ngerti nggak? Itu makanya disebutnya Iya, star syndrome. iya. Padahal lu tuh belum kaya. Nah, Cuman dapat duit lumayan terus lu belanjain. iya jauh lebih banyak dari yang Hmm. biasanya. Itu. Kaget kalau yang gitu, orang kaget. ini yang orang ini kenanya ke arogan ya star syndrome ya. Berarti arogan lebih ke fame gitu tadi berarti. Sama ya maksudnya lu dengan Iya. ada fame juga mendatangkan ya keuangan juga jadi lebih Oh. ada gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. lebih iya. ada semuanya gitu loh. Jadi Tapi- cuma dia lebih kenanya mungkin emang dari awalnya ya gue nggak tahu ya. Mungkin emang keuangannya udah ada. Jadi pas fame-nya ada lebih ke yang lain gitu loh. Situasinya emang berbeda dari awalnya. Dan ini bukan satu Iya. dua orang yang kena ya. Banyak ya? Wah. Korbannya banyak. Jadi banyak Lu- yang digituin. Oh, Lu gua digituin kira sama maksudnya star syndrome. Gua kira maksudnya Oh. star syndrome. gua tadi Gua kira pikir si maksudnya- gua Bambang juga star kena. syndrome gitu loh dulu. Oh, bukan. Oh, Maksud gua, ini udah beda gitu ya si topiknya orang ya. ini, si orang Heeh. tersebut itu ternyata banyak gituin banyak cewek lah. Ada cowok juga kena. Digituin Iya, sama dan dia. cowok juga Ada kena. ya? Ada Oh. temen kita. Salah Temen satu kita. teman kita. Salah satu Temen teman kita. kita. Boy. Oh, gue belum baca. Iya, temen Oh. kita. Kayaknya gue tahu. Iya. Iya, Iya. iya, iya. Iya, Iya, iya. cuma maksud gue gini, mau lu centang biru, mau lu gold atau lu diamond, teman kita juga banyak kan yang diamond kan. Dan ya Gua sih sedikit. maksudnya kayak udah aja gitu kayak Mereka ya gitu-gitu aja. iya hidupnya gitu-gitu aja gitu. Punya duit banyak. Cuma enggak kalau misalnya di kita DM nih. Contoh deh. Beberapa teman gue yang tajir banget dan terkenal banget tuh sering nelpon gue reject karena mengganggu. Gitu loh. Tapi dia nggak pernah langsung WA gue kayak, "Woi, sombong banget tuh lu nggak tahu gue siapa gitu." Nggak pernah. Enggak pernah gini ya. Goy, cancel. Basi. Iya, nggak pernah. Enggak pernah Nggak tuh. pernah. Gitu. Nggak pernah. Basi lo, enggak pernah tuh. Nggak pernah. Padahal terkenalnya jauh lebih terkenal dari si orang ini nih. Tapi ya udah gitu gue ditelepon tuh gue reject. Misalnya gue lagi di salon ngeganggu dia nelpon gue reject. Terus ditelepon lagi terus di WA angkat telepon gue lagi nyalon anjing. Gue cuma jawab gitu, gue lagi nyalon anjing. Udah. Padahal ini jauh lebih terkenal dari si orang tersebut. Malah ini orang menurut gue ya, tapi ini nggak tahu ini menjatuhkan apa enggak ya. Menurut gue di era sekarang ya, contoh kayak gue lah, dibanding gue jatuhin orang lain, gue jatuhin diri sendiri aja. 1 juta Nah, subscribers betul. di 2022 itu tai banget cuy. Gold play button tuh enggak banget. Lu kalau pamerin diamond di sekarang ini lu masih menurut gue oke, karena masih sedikit. Kayak lu pamerin gold play lu di tahun 2016 itu oke. Karena cuma 3-4 orang yang punya. Iya, Sekarang iya, lu iya, pamerin iya. gold play, Banyak. ya elah. Berapa ribu orang di Indonesia yang punya gold play. Jadi kayak lu mau pamer tapi pamer lu tuh cuma segini, tanggung. Karena kuantiti orang yang mempunyai itu barang udah banyak. Udah gitu banyak. loh. Jadi udah gak spesial. Heeh. Makanya gue bilang Jadi 1 juta tuh menurut gue biasa banget. Jadi apalagi yang kita yang gua yang 100.000 nih. Ya maksudnya ya Lebih tai itu lagi. bukan tai masalahnya. Dari kitanya ya itu pencapaian buat kita. Pencapaian. Iya, Cuman Kalau Biasa dipamerin aja. udah banyak orang yang punya Iya. kayak gitu. Jadi kalau dipamerin ya kayak gak spesial. Iya, Iya, benar iya, benar iya. itu benar. Contoh Iya, dulu iya. juga nih. Dulu lu 100.000 itu, buset. Lu keren banget loh. 2015, 2016 lu 100.000 itu hebat. Karena dulu dikit banget orang yang nyentuh ke angka 100.000. Jadi saat lu punya silver play itu adalah sesuatu yang wah. Karena dan per dikit tahunnya ya 10 orang aja kadang nggak nyampe. nggak nyampe dalam Per setahun. tahunnya dulu ya. Iya. Nah, dia nyebut gold play button di 2022 menurut gua. Ini teman gue tuh lagi keenakan tuh. Gue lagi keenakan banget tuh. Garuknya pas banget sumpah enak banget itu. Menurut gua dia nyebut kalau lu belum punya gold play button jangan bertingkah atau apa gitu kalimat lu ya. Kayak Iya. lu nyebut gold play button di 2022 lu kayak nyebut silver play atau gak usah kayak lu seakan-akan tuh di era 2016 gitu loh.
gold play button tuh wah gitu. Enggak lagi menurut gue. Menurut gue hal yang biasa banget. Sama ada satu lagi yang di highlight dari ucapan dia itu penyebutan kata lihat circle gue. Iya, itu sih. Iya. Ya. Sorry nih ya om maaf nih. Circle-nya siapa aja om? Circle tuh siapa maksudnya? Circle lu sampai bikin attitude lu seperti itu tuh circle lu rusak bos. Circle lu sakit sih menurut gue. Ya nggak sih? Sakit Eh, sih. dia merasa jago dengan circle nih. Gue jujur gue sebenarnya penasaran dengan circle-nya siapa aja jadinya. Iya makanya. Siapa tuh? Kenapa dia bisa sampai searogan itu dengan menyebutkan circle? Iya. Itu tuh. Siapa itu circle? Circle lu tuh siapa aja tuh. Oke kayak sampai itu hitungannya menjatuhkan orang sih ya. Menjatuhkan komunitas takutnya malah jadinya. Jadi Terus, kita kan komunitas bodohnya content dia menurut creator. gue ya. Ini sih om kalau nonton menurut gue bodoh lu di sini sih om. Lu melawan komunitas gaming om. Gak bisa om. Gak bisa. Komunitas gaming tuh sekali ada satu kesenggol. Kelar sumpah. Kelar. Jadi menurut gue Sesolid itu ya komunitas gaming kelar ya. iya. Jadi menurut gue lu salah cari lawan om. Lu kalau misalnya nyenggol nyebutnya apa ya? Kategori lain mungkin masih ketutup deh. Cuma kalau gaming om umur 4 tahun bocil FF nyerang lu juga kelar om. Gaming itu sebesar ini, satu kecolek, wah kelar yang ngadep. Lu yang nyolek satu nih, yang ngadep tuh jutaan orang. Jutaan orang ngadep ngeludahin lu aja nih, ludah kecil aja nih. Rumah lu banjir. Tapi ini masalah kasusnya Banjir. bukan cuman ngomongin di gaming doang loh. Ini ke yang lain-lain ya jadinya. Tapi yang awal kena gaming. Awal kena Langsung gaming, iya ke blow memang. up-nya karena bocah-bocah gaming kan. Iya. Terus langsung ternyata langsung kemana-mana. ada yang speak up juga. Anak fashion. Nah, iya. Ada anak fashion, beauty juga speak up. Model ada yang speak up. Cuma startnya kalau di start dari anak gaming, itu gaming tuh ngeri banget cuy, pasukannya cuy. Gokil kan, komunitas kita kan terbesar lah kita nih. Belum lagi ditambah netizen Instagram, netizen Iya. Twitter, netizen Facebook, Makanya, netizen Akyong, netizen iya. Igoy. Cuman tadi yang gue tangkap dari omongan Igue tadi kan ini kasus ini ternyata setelah banyak orang ke blow up, akhirnya banyak yang speak up kan. Banyak. Mungkin nih salah satunya, jadi itu mungkin kategori yang lain, jadi nggak terlalu diiniin. Begitu nyentil salah satu dari personil gamer, nah begini jadinya gitu loh. Iya, ngeri sih kita nih. Komunitas kita. Mungkin juga ya salah satunya karena nggak berani speak up, mungkin karena ya Agak nggak ada media untuk speak upnya. Iya. Dalam artian ya dia speak up juga gimana gitu loh. tapi mungkin gini juga ya kalau, wih kenapa lu? Kebakaran emang. Jatuh. Oh. Biasa banget. Tapi ini yang gua alami dulu ya. Maksudnya sebagai orang awam kan, maksudnya kan gua apa ya? Misalnya dulu gua mulai awal nge-YouTube, gua punya subscriber anggaplah 1000. Gua ngelihat orang yang 100.000 tuh gua kayak ke pressure gitu loh, ngerti nggak? Mungkin orang nggak berani speak up, mungkin gara-gara ya ngelihat angka maybe. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Iya kan? Maksudnya kayak Bisa jadi wah, juga itu. dia orang penting nih, istilahnya orang terkenal nih. Gue masih apa gitu kan? Takut kalah power lah. Iya, istilahnya gitu. Nah makanya yang tadi gue bilang, kalau nyenggol anak-anak gaming itu terlalu beresiko karena power kita sekuat itu. Sampai Google Indonesia bilang kok, pas dulu kita masih sering ngumpul, komunitas kita komunitas terbesar cuy, gaming kita. Ngeri banget ini, jadi dari semua kategori YouTube ya, vlog, beauty segala macam, komunitas kita tuh sebesar itu gaming, paling besar di Indo. Jadi kalau ada satu kecolek dan menyinggung, kelar, bener-bener kelar kita tuh. Bener-bener, soalnya ya umur 5 tahun udah main game. Taruhlah umur 5 tahun itu nonton lu Kyong, lu kesenggol nih. Umur 5 tahun itu ngomong di sekolah nih, wah lu tau gak kemarin Randy tuh begini. Ayo kita bela Randy. Wah, satu sekolah taruh satu kelas 20 murid. Satu angkatan 6 kelas. Kali 5.
5 dah. Oke. 100 Iya. orang, Kyong. Makanya Iya. komunitas gaming tuh gokil. Komunitas gaming tuh gokil. Kuat banget, kita solid banget. Sampai pas di kantor Google bilang kok, YouTube Gaming Indonesia, YouTube Rewind Gaming Indonesia tuh di dunia ya, cuma gaming Indonesia, bro. YouTube Rewind. Di dunia loh. Cuma Dulu ya negara waktu kita. waktu kita keluarin itu ya, iya. Ya, Kalau sekarang gue udah nggak tahu, udah nggak up to date jujur. makanya gaming kita tuh sampai bisa bikin YouTube Rewind. Itu ngeri. Bahkan udah gamingnya bikin YouTube Rewind, ada YouTube Rewind Minecraft. Anak-anak Minecraft bikin lagi. Iya. Gokil, makanya kita tuh Serius. sekali kecolek, wah, kita nengoknya tuh serentak, bro. Makanya menurut gue si Om ini salah nyolek sih. Lu kayak colek ini tau gak lu? Lu kayak pukul pala belakangnya petinju tau gak? Lu pukul nih, tek. Kalau lu nggak di uppercut langsung kayak tek gitu. Niatnya cuma iseng nih. Dek, bak, lu di uppercut langsung anjing. Oke, ngeri ini komunitas kita nih. Kalian berdua pernah merasakan star syndrome seperti apa? Dalam apapun ya, entertain atau pekerjaan atau di kelas, di sekolah. Gue sih lebih ke Iya, gue pernah waktu sekolah gue pernah. Gue Apa? kan pinter gitu kan. Hmm. Gue waktu sekolah kan gue pernah cerita di podcast yang lalu ya. Gue dari SMP sampai SMA selalu 10 besar. Hah? Jadi termasuk anak pinter lah gitu. Jadi bahkan guru-guru pun itu istilahnya gue kalau istirahat makan siang belnya udah bunyi ini kan orang udah pada lari semua masuk ke dalam kelas kan. Nah gue tuh masih duduk di kantin. Guru juga ayo udahlah si Randy. Dia Nilainya jadi kayak bagus. nilainya Gitu. bagus jadi istilahnya ya dia mau 5 menit lagi dia makan ya it's okay lah. Sementara yang lain tuh diomelin kan masuk kelas. Nah gue tuh masih makan dengan santai gitu kan. Ya sempet ngerasa sih istilahnya gue aja sama guru gak berani ngapa-ngapain gue. Lu macam-macam sama gue pernah gitu. Oke. Lu Bang. Itu termasuk star syndrome berarti. Jatuhnya sesimpel ya kalau gue ya dari segi ekonomi ya. Kalau gue star syndrome-nya. Contoh simpelnya, Mm-mm. gue tahu. Dulu kita sering minum Amer. Iya. Aha. Gak lama upgrade tuh. Udah mulai punya duit. Apa itu Amer? Lu. Itu gue. Iya makanya Iya. gue bilang gue. Lu tahu sendiri apa itu Amer? Mulai beranjak itu sebut merek Kapten. Tunggu, belum kapten ke tahapan ketiga. Yang kedua lu lupa nih pas ini. Smirnoff dulu baru ke kapten. Kapten kan lebih murah dari Smirnoff. Smirnoff 300.000, kapten 375. Gua hafal. Lu pedagang Kapten ya? 275, Cok. Hah? Iya, pokoknya gua- itu barengan lah. Pokoknya Iya. Smirnoff sama itu barengan lah gitu. Terus mulai lagi ya Hager. Terus mulai lagi ke yang lain-lain ya. Kalau gue lebih dari segi ke situnya sih. Ekonomi Ya, maksudnya berarti. Iya, berasa kayak udah punya duit. Ya udah yang ini aja. Ya udah ini aja. Yang lama nggak usah lah. Kayak gitu loh. Apa itu yang itu nggak enak gitu ya? Iya, lebih ke situ. Iya, berarti Sama- kurang lebih mirip kayak Igoy tadi awal dia. Iya, Iya. sama setiap spending Iya. gua nggak terlalu memikirkan uang. Kita norak. Saking gua nggak mikirkan uangnya kayak gini, Kyong. Ini jatuhnya aib juga sih. Gue tahu besok gajian. Mm-mm. Malam sebelum besok, gua habiskan semua uang gua. Iya. Ini udah pernah kita bahas nih Iya, Bambang Belum pernah dibahas. cerita tuh. di Iya. podcast cerita dia. sebelumnya. Iya. Nah, Iya. itu menurut gua star syndrome-nya gua gitu. Kayak uang itu udah nggak ada harganya di mata gua saat itu. Iya itu kurang lebih sama kayak gue dan banyak jenisnya sih star syndrome. Nah, kalian pernah memanfaatkan popularitas nggak? Ini kali ini privilege ya. Kan kalau itu mungkin star syndrome lu Ini ada yang mau gue tanya dari nih, ntar nih. uang lah. Yang nggak bisa dipungkiri semakin kita. Jadi gini guys, di YouTube tuh semakin angkanya semakin besar, memang harga kita semakin mahal. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi ekonomi ya sudah pasti lah itu. Apalagi kalau yang kayak kita gua sama Bambang nih norak lah emang kayak gitu. Nah, pernah nggak lu menggunakan privilege nama kalian untuk
1-2 hal. Gini, gue mau nanya gini. Gue menggunakan nama gue untuk nge-reach brand itu enggak Oh enggak, bukan. kan itu kan? Contoh Bukan gini kan? ya, ini hal kecil nih. Kayak misal lu mau beli barang, kasih diskon dong, gue begini, gitu ya, kan maksud lu? Ya. Gak pernah gue. Gue Sekali pernah sih. mungkin. Gue pernah sih sekali. Gue pernah, tapi gini ya. Toko tersebut memang sudah follow gue. Kalau di Instagram kan tahu ya, kalau udah follow ya, ada tulisannya follow back pas kita buka akunnya kan. Nah, toko ini gue buka profilnya ternyata ada tulisan follow back. Akhirnya gue DM dong, kayak bro barang ini masih ada nggak? Terus masih. Terus gue mau dong. Gue bilangnya gue mau. Terus nggak usah bang, kita kirimin. Terus udah, jadi niat gue tuh bener niat mau beli. Cuma mungkin karena dia ini tahu nih. Akhirnya ya udah. Terus gue bilang oh yaudah nanti gue bantu story. Tidak disengaja gitu kan? Tidak ya? disengaja. Tidak disengaja. Niat gue mau beli, gue nanya produk ini ada nggak, masih ready nggak? Ada. Terus yaudah gue mau beli. Terus dia minta alamat gue, akhirnya dikirimin beneran. Yaudah jadi tukernya story produk tersebut, akhirnya gue dapet gratis. Kalau ini mungkin lu secara nggak sadar juga, tapi nggak tahu juga ya. Ini gue. Jadi gue nge-reach satu hotel Oh iya. buat ngasih diskon. Iya. Buat ngasih diskon. Gitu. Itu doang sih, kalau gue itu doang sih. Nge-reach satu hotel buat ngasih diskon karena gue mau nge-stay di situ. Iya, itu yang sama gue kan? Iya. Iya. Itu, Oh sama itu, ini. itu. Ini juga. Sebenarnya banyak sih kalau yang kayak gitu-gitu yang ditukar sama exposure hitungannya ya. Tapi sisanya ya brand yang nggak approach. Nggak pernah Iya. kita yang approach. Paling kalau yang kita yang approach, kita yang sengaja gitu loh. Kita yang sengaja begitu. Itu doang. Iya, Kalau gua sisanya rata-rata tuh ketidaksengajaan sih. Kayak yang tadi gue cerita. Sama gue ada satu lagi. Salon. Jadi gue mau warnain rambut. Nah dia tuh dia yang bilang mau endorse nggak gitu loh. Gue mau tanggal segini bisa nggak gue warnain rambut di lu gitu. Ternyata jawabannya tuh bisa, mau endorse nggak. Terus ya udah, maksud gue kayak ya udah dia yang nawarin. Dia Terus yang Dia nawarin. nawarin gitu loh. oh ya udah Bukan boleh. Tapi itu kan nggak salah satu. sengaja itu mah. Tapi itu salah satu kita menggunakan popularitas nggak sih? Sebenarnya enggak juga kalau sih. menggunakan sih enggak, karena Enggak, kalau dalam menggunakan kasus lu enggak. lu harus dari kesadaran diri lu sendiri, emang tujuannya udah mau kayak gitu. Tujuan lu kan enggak, lu mau ngecat rambut dan lu mau membayar itu kan awalnya. Nah, kita lagi mau ngomong Beda cerita sama yang gua emang nge-approach itu hotel karena pengen Nginep di diskon. dapat diskon. Ya, Iya, diskon. iya. Lu Kyong. Nah, nih gue tadi ini kalau gua kan nggak pernah ya, karena gua nggak pernah ngerasa angka gua besar. Gua orang biasa lah, gua nggak pernah nganggap gua tuh famous, nggak pernah. Cuman ini ada gue pernah baca komen salah satu dari channel kita juga. Ini masih berkaitan dengan ini, makanya gue pengen nanya nih. Jadi dia bertanya seperti ini. Bang, apa sih rasanya menjadi orang famous? Apa sih pro dan kontranya kalau menurut masing-masing dari kalian? Pro dan kontra jadi orang yang lebih dikenal lah, istilah kita bilang gitu. Kalau nggak salah gue itu pertanyaannya. Privilege pasti ada. Jelas. Ya nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Privilege-nya Let's say- secara garis besar apa tuh gitu misalnya? Let's say misalkan tapi nggak pernah terjadi ya di gue ya, misalkan ngantri, sama-sama ngantri misalkan. Ketika kita dikenal, bisa jadi kita dikasih masuk duluan. Sesimpel itu sih. Oke. Sesimpel kayak gitu. Cuma nggak pernah terjadi di gue, nggak pernah terjadi di gue. Yang pernah terjadi di lu ada nggak bang? Istilahnya orang kenal lu jadi terus lu dapat privilege. Kenal gue dapat privilege. Apa ya? Privilege yang ini ya, yang di sehari-hari ya. Dia di sehari-hari. Gue kebanyakan ini sih gratisan-gratisan gitu loh. Jadi kayak Iya. tapi dalam ketidaksengajaan niat gue tuh mau bayar gitu. Jadinya gratis. Di otak gue malah beda.
Apa? Bukan privilege karena gua dikenal orang. Tapi privilege karena gua kenal sama DJ. Mm-mm. Masuknya gratis. Oh iya. Beda tapi itu beda kan. Bukan Kalau dikenal dunia sama orang. Dunia Bambang nggak jauh-jauh dari klub dah pokoknya. Iya. Emang ceritanya Lebih semuanya nggak jauh dari minuman, dari masuk klub. Itu ya semua dia. Ya maksudnya ya privilege sih ya paling itu sih. Nah, oke kalau kita ngomong privilege. Oh. Nah, oke. Ada. Apa lagi nih? Sempat gua baru ingat Apa tuh? berhubungan lagi dengan dunia malam. Gini, Lu anak privilege dunia malam lu ya. dikenal, Oh iya. tiba-tiba ada botol aja di meja. Iya. Itu iya. Itu privilege dikenal pas sama orang pas lagi di klub waktu itu kejadian. Iya. Tiba-tiba ada botol aja di meja. Itu Bukan tiba-tiba sih, sebenarnya dia ngomong sih, ini ada botol nih buat kalian, kayak gitu. sama kadang gini loh. Lagi di klub terus misalnya ketemu orangnya kenal sama kita, ngajak foto, abis ngajak foto tuh kayak dia bawa botol gitu minum bareng gitu kayak ya itu, tapi itu bukan tapi ya privilege sih hitungannya ya. Privilege lah karena dia mengenal lu, makanya dia bawa botol Kita dapat buat lu minum. tambahan, kayak gitu. Ini gitu aja. gue baru ingat privilege yang cukup berasa di gue itu beli mobil sih. Kan Akio nemenin gue beli mobil. Gue itu akhirnya ya orang itu Kyong yang ketemu kita Kyong. Iya. Itu dia Iya. ngomong ke atasannya kalau gue tuh YouTuber gitulah. Akhirnya mobil gue asuransinya tuh free. Bukan asuransinya, maksudnya kayak adalah tapi tuker sama story. Boleh nggak lu promoin si perusahaan asuransi ini? Terus gue bilang, oh ya udah, tapi asuransinya free tiap tahunnya gitu. Jadi kayak ya itu privilege. Maksud gue Iya. kayak walaupun nominalnya nggak besar ya, cuma kan gue jadi free cuma dengan tuker story gitu. Kalau yang menyenangkan dan tidak menyenangkannya jauh ini sih gue belum pernah menemukan yang tidak menyenangkan ya. Tapi kita juga nggak terkenal banget bangsat. Iya, masalahnya itu. Tapi masih ada yang kenal lu lah istilahnya kan. Kalau dalam kasus gua belum pernah. Lebih tepatnya gini sih. Ya kalau yang di klub ya mungkin itu secara tidak sengaja kan, kebetulan. Dan gue ngerasa juga ya gue gak terkenal gitu. Jujur, gue ngerasa gue gak terkenal. Ya kebetulan ditonton banyak orang, dan kalau misalkan ada event tertentu mereka pada datang, mereka kenal gue. Tapi event ya Ya. gitu. Ini Iya, sih iya. ini menurut gue cukup risih di saat ini dan di tempat ini ya. Jadi kalau gereja sih gue mungkin kalau lagi beribadah. Menurut gue bukan yang nggak mau diajak foto, tapi tempatnya tidak tepat untuk diajak foto. Nah, Gitu. iya. Karena maksud gue kayak setelah selesai gereja atau setelah selesai beribadah di depan, misalnya gue ke restoran mana gitu, lu boleh lah. Cuma kalau di tempat ibadah, biarkan gue ketemu Tuhannya gue dulu gitu. Jangan Pas mengganggu. kelar baru. Iya gitu. Jadi menurut gue itu yang cukup membuat gue tidak nyaman kalau di tempat itu doang. Gitu. Selebihnya oke. Tapi ya ini pernah ada kejadian, kita kan gue yakin lah kita bertiga nggak ada yang tahu kita bisa sampai ke tahap ini. Gak ada yang pernah tahu. Iya. Nah, Iya. lu dulu tuh di era-era post Instagram, lu post ini kan biasa tuh location, Iya. lu tag kan rumah lu atau apa gitu kan. Iya. Nah, karena gue nggak tahu gue bisa sampai ke tahap ini, post-postan lama gue tuh nggak pernah gue hapus cuy. Jadi orang bisa pencet. Orang ke rumah gue, 2 orang cewek, bawa bunga sama bawa boneka gede. Tuh, itu depan rumah gue udah teriak-teriak sampai security komplek gue tuh, kenapa Pak Yogi? Tuh, akhirnya pas udah dia cuma mau ngajak foto, ke depan dia ngajak foto, kasih gue bunga sama bonekanya, terus masih ada tuh bunganya tuh. Terus ya udah gue tanyakan, lu dapat dari mana alamat gue? Gue tuh nggak pernah share sama sekali dari post Instagram abangnya gue yang lama. Semenjak itu gue hapus semua post Instagram gue yang lama. Gue lupa cuy, karena ya kita nggak mungkin ada yang tahu lah kita bisa sampai tahap ini, kayak bisa dikenal orang gitu. Itu jadi location gue yang lama-lama tuh ada tuh, dia datang ke rumah gue yang dulu. Tapi udah lu hapus kan tapi kan. Udah, tapi kan rumah gue yang dulu. Kalau masih ada juga dia datang nggak ada gue kan.
Iya. Iya, Itu. ntar orang abis nonton video podcast ini buka Instagram lu semua nyari. Iya. Apalagi ya? Gue Tapi nggak pernah sih kayaknya. yang Atau mungkin secara nggak sadar ada juga kali gue. Cuma kan bawa gue toko dulu. iya. Itu iya. Tapi ini juga nggak Iya. sih? Menurut gue ya, Apa ya? kita lebih banyak diuntungkannya daripada lebih Dirugikannya. banyak sukanya daripada dukanya pasti. Cuman Iya. kalau gue lihat Untuk nih gini sekarang gue. ya. Kalau ngelihat kalau lu udah super famous kayak let's say Johnny Depp gitu ya kan. Itu Wah, mereka gue hyperstar kayak bacanya gitu lah yang ngomongnya itu ya. gue baca tuh pasti banyak karena privacy lu dikuntit sama paparazzi mulu 24 jam. Nah, itu 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 tuh. bedanya orang terkenal dan mega bintang atau superstar. Menurut gua Iya. kalau sudah superstar itu sudah terlalu banyak dukanya. Karena lu keluar aja udah kamera. Jadi Iya, menurut gua iya, itu iya. kayak udah nggak ada ya, gue sering banget nonton paparazzi Justin Bieber dan GD. Mereka udah setidak nyaman itu terutama JB sih. JB sedunia cuy. Kita nih, misalnya kita terkenal di Indonesia. Kita mau Iya. healing atau mau istirahat dari kefamousan ini, kita tinggal ke Singapura. Orang Singapura nggak ada yang kenal kita. Lu bayangin Justin Bieber. Justin Seluruh Bieber dunia tahu dia. sedunia. Dia sudah megang dunia ini gitu loh. Nah itu makanya itu udah beda. Dia udah lebih dari orang terkenal menurut gua. Dia udah Mega bintang superstar. makanya namanya kan superstar. Makanya kalau udah yang kayak gitu tuh udah beda case sih. Kalau yang kayak ini yang kayak mungkin yang ditanya sama yang lu baca komen itu, Hmm. menurut gua kita bertiga lebih banyak untuk saat ini lebih banyak privilege sih. Banyak lah hal, contoh gini Kyung, hal simple yang lu mungkin pernah rasain juga. Ini deh, lu sering dapat hadiah dari sponsor lu. Ya nggak sih, kayak maksudnya Kayak hal- paket-paket tambahan Paket- gitu paket. ya. iya, Hampers. Hampers ya. itu kan apa ya? Privilege juga gitu loh, kayak nggak semua orang bisa dapat dari si perusahaan tersebut gitu. Iya, iya, iya. Iya, sejauh ini sih lebih banyak privilege ya, nggak bisa dipungkiri nih. Gaming gear kita gratis kan, tuh loh. Jadi kayak nggak keluar satu perak pun, itu privilege loh. Kayak Iya. ya sejauh ini sih lebih banyak, tapi tidak memanfaatkan ketenaran itu. Memang jalan dengan seiring berjalannya waktu Iya. datang sendiri. Itu. Apalagi komennya tadi Kyung? Ya itu tadi ya minusnya apa sih sama pro-nya apa gitu itu aja. Tadi kan udah lu jawab. Coba gue sambil itu di podcast kemarin ya. Kalau nggak salah gue di beberapa podcast yang lalu deh dia pengen nanya gitu istilahnya Pertanyaannya bagus apa sebenarnya sih? tuh. Iya, Iya. apa sih enaknya jadi orang famous gitu loh. Enak-enaknya jadi Apa ya? orang kenal atau cukup dikenal oleh banyak yang kita sendiri nggak kenal. Iya, bagus tuh pertanyaannya tuh. Ya kan makanya gua mau bawa. Nah kebetulan kita lagi bahas ini, Enaknya gua nih, keluarin. kalau tadi kan Gitu. privilege-nya ya dari brand atau apa. Enaknya dikenal orang ya. Di jalan misalnya tiba-tiba ada ngajak foto gitu kan ya berarti ya. Iya. Iya. Enaknya atau dukanya juga. Dua-duanya. Dua-duanya dong cerita-cerita. Kalau enaknya sih memenuhi ego gua aja sih. Lebih ke memenuhi Pride. ego sih. Pride Pride. Iya, gitu. kayak Iya. ada yang kenal gue ternyata. Iya. Anjay, kayak gitu loh. Iya. Lebih ke situ Ternyata- doang sih. Ego, lebih ke ego. Iya betul juga sih. Ternyata gue yang bukan siapa-siapa dikenal orang kok gitu ya kan. Ya, lebih ke ego. Iya. Masuk akal. Gua Cuma kalau dukanya tergantung si kontol panjang. iya kalau duka. Kalau dukanya lebih tergantung itu. Ya kalau dukanya gue yang Tergantung tadi sih. situasinya lah lagi gimana lah. Dukanya yang tadi yang gue bilang tempat ibadah gitu-gitu. Kurang tepat aja. Kalau sukanya ya berarti selama gue berkarir ini mereka menghargai gue gitu. Kayak gue bikin konten untuk mereka, ternyata mereka menikmatinya dengan cara ya mengenali gue gitu. Itu suka sih buat gue. Menyenangkan gitu loh, kayak kita capek nih record segala macam, ternyata
di jalan sampai ada yang ngenalin kita karena nonton dari HP. Akhirnya bisa ketemu langsung kan. Terus ngajak foto ya, menurut gue tuh sesuatu yang kayak musisi lah. Musisi mengeluarkan energinya di atas panggung sampai ke penonton. Penontonnya hype, akhirnya melemparkan energinya balik ke musisinya. Itu simbiosis mutualisme tuh. Nah, bedanya kita, mereka nonton kita dari HP, ketemu langsung membuat kita seneng. Oh iya, gue diajak foto. Itu kan bertukar energi tuh. Nah, itu menurut gue menyenangkan buat gue. Kayak made my day. Anjay, gue jaksel parah, bitch. Istilah lu udah mulai, lu dari tadi udah ngomong Tidak. energi-energi, gue udah mau Tidak, ngomong udah anak mulai Jaksel anjing. Made my day bitch. Waduh. Waduh. Lu, Kyong, Aduh. Apa? sukduk Gue nggak lu. ada, Pasti Nggak ada ada. lah. nggak ada. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi karena rata-rata mungkin kalau kalian kan tinggal di Jakarta dan memang kebanyakan dari subscriber gue juga anak Jawa. Jarang tuh yang dari sini. Jadi gue tuh masih ngalamin ya hal-hal orang biasa gitu loh. Enggak, pas lu Gue kesini. jalan pas lu kemana nggak ada yang tahu. Pas lu kesini ada nggak? Pas gue ke situ nggak ada, kan gue di rumah terus. Enggak, maksudnya kayak pas kita lagi jalan-jalan ke mall gitu. Pernah nggak ya? Nggak pernah. kesini. Duka deh. Duka lu jadi seorang yang cukup terkenal. Duka ya. Sampai saat ini belum nemuin ya. Tapi mungkin kalau nanti misalnya ada orang kenalin, ya karena gue belum pernah ngalamin, gue belum pernah ada dukanya gitu loh. Oh, Iya kan, gua karena tahu. gue gak ada yang ngalamin tuh. Gua bisa nggak tahu ya ini berlaku di semua orang atau kagak ya. Eh. Dukanya menjadi orang yang dilihat, bukan terkenal ya, dilihat aja ya, yang dilihat. Susah untuk stay true di Ini baru gue mau hadapan. ngomong. Itu baru lu mau ngomongin. Iya. Susah untuk stay true kepada diri sendiri apa yang terjadi pas lagi ada kamera nyala. Itu duka, baru gue mau ngomong. Itu duka. Ya, I get it, betul. Poker Itu face. Duka tuh, Kyong. Itu sebenarnya lu bisa ngomong Iya. gitu. Itu Ya, jadi saat gue lagi sedih atau apa, gue harus memberikan energi yang vibe yang positif ke penonton gue kan. Iya. Padahal Ini- guanya lagi lulu lantak gitu kan. Itu juga salah satunya. Nah, kalau gue beda, ya itu salah satu, tapi yang gue beda case. Stay true-nya juga gini ya nih ya. Sebelum kita ke tahap ini, kita boleh posting apapun. Ya. Kita boleh betul. kayak gue mau posting gue lagi berak, nggak masalah, karena yang nonton story gue dia cuma emak gue, temen paling 7-8 Temen-temen. orang lah. Iya. sama teman-teman. Maksud gue kalau gue mau melakukan hal yang sama ketika gue belum ke tahap Sekarang. ini, itu nggak bisa. Nah itu Nah. gue pernah sampai ngobrol sama manajer kita, gue sampai curhat tuh. Udah kayak gila ya, gue nggak bisa ngelakuin apa yang dulu Lu gue mau. lakuin. Dulu gue minum anggur merah pakai air mineral gelas dibalikin. Tuh minum. Nah maksud gue kayak gue tuh dulu bandel banget gitu. Ya walaupun sekarang gue sudah berhenti kayak gitu. Cuma maksudnya kalau gue mau melakukan itu pun gue nggak bisa posting, nggak bisa story, nggak bisa apa gitu loh. Kebebasan lu terganggu. Iya, karena terlalu banyak mata yang melihat. Walaupun sebenarnya mereka nggak apa-apa ngeliat itu. Iya. Tapi gue Cuma kayak kita ada emang rasa beban yang kayak kalau gue posting ini kayaknya generasi yang nonton gue tuh ntar takut ngikutin gue. So, misalnya gue kayak posting lagi ngerokok, kayak ntar generasi yang lagi nonton gue tuh ikutan ngerokok. Gue ada rasa beban menjaga Nih. generasi itu. Followers gue Gue tahu bahasa bakunya apa. Apa? Kita sebagai orang yang cukup dikenal, kita itu menjadi punya peran moral role lah istilahnya. model. Ya, moral, menjaga moral. Hah? Itu sih kalau gue bilang. Jadi kayak misalnya jangan sampai tindakan yang kita lakukan tuh menyebabkan orang lain ikut-ikutan, Iya, merusak kayak gitu. orang lain. Iya. Jadi kayak Nah. itulah, punya peran moral lah itu istilahnya. Tapi mengapa bukan banyak sih ngomongnya. Ada beberapa orang yang terkenal tidak memikirkan hal itu. Contohnya yang tadi kasus kita bahas yang awal. Mengapa? Nah itu nggak tahu deh. Cuma nggak tahu ya kalau di circle gue ya,
sama sih pola pikirnya kayak gue. Sebisa mungkin apa yang kita kasih lihat itu bukannya pencitraan ya. Gue pengen orang nonton gue itu tidak mengikuti hal buruknya gue. Sebatas itu. Kayak udah misalnya kayak dulu kita suka minum-minum. Ya udah gitu. Nah, kalau bedanya kalau dulu gue mungkin bisa kayak gue mau posting gue lagi minum gitu. Nah, kalau sekarang takut pada ngikutin aja. Itu sih. Mungkin Jadi lebih ke dulu lu ngeposting, oh orang tahu lu lagi minum. ya. Sekarang sebatas orang tahu, oh lu itu juga minum, gitu doang gitu Iya. kan. Bukan udah nggak ada lagi gitu loh. Heeh. Kondisi laginya udah nggak ada. Iya. Kalau dulu gue pernah tuh kayak ego itu, gue posting gue lagi minum dengan harapan teman-teman gue yang nonton, ayo sini ikut minum sama gue gitu loh. Lo Nah, lagi sekarang- minum gitu. Sekarang nggak bisa karena kita ada, memang bukan kewajiban kita untuk mendidik followers kita. Itu bukan kewajiban kita sama sekali. Cuma kita pengen followers kita lebih baik dari kita lah, ya nggak sih? Misalnya Ya. kita sampai ke tahap ini, kita pengen followers kita lebih dari kita. Itu Betul. yang gue pengen, makanya gue menjaga itu. Ya gue sampai curhat ke manajer kita kayak kenapa begini ya, terus kayak dibilang ya memang udah resiko. Lu apalagi gaming ya, gaming itu nggak bisa dipungkiri banyak anak kecilnya. Jadi ya nggak bisa semau-maunya gitu loh. Walaupun gue sudah sangat menjadi diri gue sendiri di depan kamera, di depan Instagram, YouTube, semua sosmed tuh, gue sudah bisa menjadi diri gue sendiri. Tapi ada batasan-batasan yang harus gue tahan, kayaknya ini berlebihan kalau gue post. Kayaknya ini nggak boleh gue post. Makanya kayak contoh video YouTube deh. Video YouTube tuh banyak yang, walaupun record kita bertiga nih, tapi banyak yang gue cut. Kayaknya ini nggak pantas untuk tayang. Kayak banyak yang gue pertimbangkan saat gue lagi ngekat video itu. Kayak kalimat ini nggak tepat gitu. Itu kan pakai otak kita kan tuh kayaknya ini penontonnya kalau denger ini kayaknya nggak enak deh. Itu banyak, itu salah satu dukanya. Nggak bisa sebebas dulu lah, sudah pasti. Apalagi dulu gue liar banget. Gue kan anjing liar dulu. Iya. Dulu gue liar banget Nah, kan. ini nih sekarang nih. Gue mana liar. Tuh. Lu bukan lihat, lu lihat. Suka dukanya itu sih kita ya. Lu suka belum dapat ya Kyong, berarti Kyong ya? Belum. Gue belum dapat privilege. Ya paling privilege yang lu bilang, endorsement. ya inilah yang tadi gue bilang, maksudnya kayak keyboard, alat-alat gaming gitu kan. Itu kan kita dapat secara kerja tapi dikasih juga gitu kan. Oh, game gratis. Privilege loh. Iya, itu privilege loh game gratis. Iya dari itu ya si dari itu, kunci iya, pos. iya, Kunci iya. pos. Sebenarnya Iya. banyak kan Kyong, lu pasti ada. Apa coba salah satunya sukanya? Ada sih pasti Iya. kalau lu pikir-pikir. Ya itulah yang tadi, ya kayak gaming gear dari kunci pos tadi dapat game. Tapi kalau Selain lebih ke real life-nya, gue belum dapat. Karena gue sering nanya sama penonton gue, kalian asalnya dari mana sih? Banyak kan bukan dari sini. Ada sih yang Banyakan orang-orang Sumatera, banyak kan Jawa gitu loh di sana. Jadi gue nggak akan pernah tahu kalau misalnya one day gue akhirnya ke sana, mungkin gue bakal dapat privilege itu, maybe. Kalau misalnya Gitu. lu ke Jawa, lagi ke Jakarta nih, terus tau ada yang nyamperin lu, Kyong, pipi lu digituin Kyong, Di uyul gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya reaksi gue pasti apaan sih gitu loh, kayak lu siapa ya gitu kan. Tapi kalau bilang gue penonton lu, gue akan berubah gitu loh. Enggak, masalah kayak, iya, lah, gitu. orang udah manggil lu Akyongnya berarti itu penonton lu. Iya, tapi Iya. kalau kan tadi cerita lu begitu ketemu gue langsung diuyel loh. Enggak kayak Akyong, yu gitu. Gimana? Ya itu Itu gak kayaknya- masalah, gue akan ketawa aja sih. Gak mungkin. Di depan lu loh, terus yang gini lu tuh Iya. berkumis. Wah, kalau gitu. kalau itu gue takut bro. Ah, gimana? Jadi dengan kata lain penonton gue om-om gitu. Iya misalnya. Atau gini deh, nyamperin ke lu nih kayak gitu. Lu apain? Ya, bentar. Stop dulu nih. Itu bermain sama anak kecil atau Atau gimana orang ya? dewasa. Kalau anak Iya. kecil yang gituin gue nggak apa-apa. Orang dewasa yang begini gue ada air liur gue tampol. Anak SMP dah. Anak SMP. Nggak apa-apa. nggak Kyong. apa-apa. Kyong. Gitu.
Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. ketawa aja gue, ketawa. Oh lu nggak balas, apa-apa. lu nggak balas. Ya. Nggak balas. Nggak, tuh tergantung. Kalau anak bocil kita kan menghibur dia ya bisa balik gitu. Tapi kalau yang anaknya agak gede gitu aneh banget. Tapi Agam pernah ikut YouTube Fanfest kan? Pernah. Itu ada yang ngajak lu foto nggak? Pernah. Satu orang. Itu berarti udah pernah anjing. Rasanya apa? Ya itu tadi, aku ada yang ngajak foto. Itu dalam hati gue sumpah. Berarti ada yang gitu. ada yang deg-degan kan. Waktu itu kan gue ikut kalian. Jadi kalian itu di bagian sana kan. Begitu udah selesai acaranya, semua langsung ngerubutin booth kalian kan, yang hitam yang kursi itu. Gitu, Regi apa segala macam. Gue kan duduk di luar aja tuh. Gue masih ingat Bambang waktu itu pakai baju Hawaii dia, kemeja yang warna-warni itu. Nah lu pakai baju yang ada di video gue. Gue cuma duduk diam aja. Andaikan ada yang kenal gue gitu kayaknya. Gue merasa dihargai aja, berarti karya gue ada yang nonton gitu loh. Nah ada satu orang tuh dari Bandung. Dia sampai ngomong gini, kasihan amat gak ada yang foto, gue maulah foto sama lu katanya gitu. Serius? Dibecandain ya. Dibecandain. Dia memang penonton gue. Dia memang ngajak foto, cuman bercanda aja gitu loh. Pas foto gitu, ya udah gue foto sama dia gitu. Ada rasa seneng kayak, wah ada yang appreciate kerja gue gitu loh. Kayak akhirnya adik gue ditonton di tempat yang serame ini. Ini kan udah stage khusus ya, YouTube Gaming Fanfest gitu kan. Enggak YouTube Gaming sih, YouTube Fanfest. Tapi yang datang kan jumlah pasukannya banyak yang anak gamer ketimbang yang lain gitu loh. Wah ada yang apresiasi. Wah gue rasanya tuh kayak oh ini rasanya diajak foto pertama kali gitu. Seneng banget tuh Kyong. Gue Jadi inget nih ada cerita. Ini di daerah gua ada yang ngajak foto, ada. Nah, berarti ada. Ada. Gue ingat. Jadi gini, tapi itu kondisinya dalam hal lagi menjengkelkan, agak risih. Ini tempat makan. Gua itu lagi, jadi kan, gua kan kalau sama orang tua gua, mama duduk aja, saya yang urus semuanya gitu, istilahnya. Gue yang ambil makan. Dalam kondisi gue lagi bawa baki makanan 2 biji disuruh foto. Gitu loh. Dan Terus? itu kondisinya panas terik dan kan pakai masker ya. Pakai masker gitu. Panas terik, gue lagi megang baki begini. Yang mana tuh mak gue kan pesan sup gitu. Nah pas dia colek-colek gue gitu, pas gue balik gini, tangan gue kesiram sama kuah gitu loh. Panas gitu loh. terus? Dia ngajak foto, terus abis itu ya, mau ngajak foto. Ya kita kan tetap harus profesional dong, ya kan mau foto. Bentar ya, gue antar dulu makanan ke sana gitu. Udah habis itu foto. Nah habis foto dia minta foto berkali-kali gitu loh, kayak ini kurang deh. Ini orang fotografer apa gimana sih? Terus? Ngajak fotonya kok sampai berangle-angle gitu loh, padahal gue apaan gitu. Nah itu cerita gue di situ. Tapi udah selesai foto ya udah. Lu ketumpahan itu. Ketumpahan kuah gue kan, gue megang 2 gini. Berarti lu kedinginan tuh. Kedinginan gue sampai melepuh kulit gue. Terus banyak gini tau kalau yang tahu kita kayak gini. Itu lihat tuh, itu YouTuber gitu. Iya enggak sih? Iya. Kayak Lagi event ya. lu tau gak sih ini di mata kita tuh ada ekor mata. Jadi kayak tahu nih kalau bisa kayak dia lagi diomongin. dia gini nih. Nih dia di samping gue nih. Terus dia gini. Foto goblok gitu. Kayak gue tahu nih kayak pengen gue tegur, pengen gue, ayo lo, pengen gue kagetin gitu. Dia kayak diem-diem. Ayo foto aja sini. Tapi waktu kita pergi yang tidak bawa apa-apa ke Bali itu, ada yang kenalin kita di bandara, cuman dia nggak berani manggil. Tahu dari mana lu? Dia DM Dia gua. ngomong, Dia pasti ngomong DM. biasanya tuh. Dia DM. Kalian ini ya, tadi gua mau manggil cuman gua takut. Itu banyak. Nggak tahu gua apa yang ditakutin, mungkin karena tampang ego mau gitu kali. Ya makanya karena lu anjing liar Ada. kok. Gua anjing liar sih lu. Ada tuh waktu kita mau berangkat ke Bali, ada tuh ya DM gua, "Bang, kalian tadi di sini ya, Bang. Kok nggak manggil?" Gua bilang. Oh, di Takut, Bali Bang. juga transportasi kita gratis. Itu privilege. Ya. Ya. Kita dapat ya. free transport. Itu juga Ya, gratis ya, tuh. Banyak lah sebenarnya mah. Gratis gitu. Ih, gue dapat itu pinjem Vespa yang jatuh. Bangsat, udah pinjem Vespa gratis, kecelakaan terus tapi lu jadi bayar kan nggak? Bayar. Lu nggak jadi gratis goblok. Jatuhnya gara-gara apa ya waktu itu ya?
gue mau nolongin teman kita. Oh iya, jadi oh iya, iya, jadi iya, dia iya. pertama kali naik motor, terus yakin bisa ikut malam-malam, terus dia jatuh. Terus gue mau nolongin dia, gue taruh gue parkir ini Vespanya, malah guling sendiri ke ini pembatas jalan. Jadi bayar. Jadi gue yang bayar jadinya. Yang Ono malah Vespanya selamat. Selamat, orangnya gak kenapa-kenapa, Vespa gue yang kena. Ya gitulah. Banyak lah Lucu suka duka kita. Tapi lebih banyak sukanya sih sejauh ini. Iya. Kita bisa sampai ke tahap ini ya karena kita suka pasti. Karena kita nyaman. Jadi kalian Kalau yang pengen circle-nya bagus, coba deh. Coba pikir. Gue nanti bakal lihat following sama follower lu. Gue mau lihat. Lu gue lihat agak deh. terdistract banget nih sekarang ini sangat terdistract. Apa? Kenapa? Awal kita mulai record ini video ya, awal kita mulai podcast ini, hidung Igo itu masih warnanya tuh Iya, hidung lu kenapa merah? Gue pilek, gue lagi Sekarang pilek. merah. Gue lagi pilek cuy. Gue lagi pilek. Udara kayak- belakangan ini dingin banget. Enggak, di sini panas. Enggak. Oh. Dingin nih gue. Tempat lu dingin nggak, Bang? Lu enggak. Gue Lu kepanasan orang malah. beda dunia apa gimana? Kan situ Tangerang Selatan, sini Tangerang. Beda. Lu Tangerang Selatan juga anjing. Lu Tangerang Selatan, Bambang. Gading Serpong. Iya. Belum Tangerang. Tangerang. Tangerang itu yang bagian itu sana. Ada bagiannya tuh Tangerangnya. Enggak, rumah lu masuk Tangerang Selatan. Lu masuknya Tangerang Selatan. Lu mau gue buka alamat lu kalau ngirim barang, ha? Tangerang Selatan kok. Ya udah deh. Ya udah deh. Ntar- Pokoknya Iya. suka duka kita cukup banyak. Tapi Tapi untuk jauh saat ini masih banyak jauh suka. lebih banyak dari sukanya ya karena kita sampai ke tahap ini juga karena suka tersebut. Tuh ya. Tapi ya sekali lagi kalau memang kalian nanti mempunyai silver play button, gold play button, diamond play button, tolong stay humble. Tetap lu tahu siapa diri lu sih. Jangan menginjek-injek orang dengan plakat. Dengan plakat Karena itu. bagaimanapun caranya, Iya, di atas jangan. langit masih ada langit. Betul. Betul sekali. Dengan Akhir yang membagongkan itu, maka kita tutup maka kita tutup jumpa kita kali ini dalam Omiba Podcast. Ada apa nih? Sampai jumpa lagi di Omiba Podcast selanjutnya. Berikutnya.